Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan Momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan Momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan Momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan Momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan Momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan Momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang
Selamat pagi para momil yang sudah join. Aku mau infokan sebelumnya ya bahwa kita delay 5 menit lagi. Acaranya akan segera kita mulai sambil menunggu mobil yang lainnya untuk join. Nah, untuk momil yang sudah ada linknya ya, boleh di-share juga ke teman-temannya supaya bisa langsung join Zoom kita hari ini. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan momils dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right. Kehamilan Sehat Premier Village hadir untuk membantu momen kehamilan momil dengan memberikan fasilitas yang lengkap dan berkualitas tinggi. Dengan visi menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi yang pasien rekomendasikan, dokter sarankan, dan staf banggakan. Kehamilan Sehat Premier Village melakukan berbagai upaya pengembangan dengan fasilitas poli kandungan. Kehamilan Sehat Premier Village selalu mengedepankan kualitas terbaik dalam segi pelayanan maupun fasilitas. Karena kehamilan sehat, it's not a privilege, it's your right.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita semua bisa berkumpul di hari ini. Walaupun secara online, semoga tidak menurunkan semangat para momil untuk terus belajar demi menjalani kehamilan yang sehat. Senang sekali saya Vina Aulia Syahrani selaku brand marketing kehamilan sehat dan moderator yang akan menemani momil-momil mengikuti kegiatan webinar series yang bertema tips menjalani kehamilan yang sehat, tentunya supaya semua momil dapat bersalin secara normal. Hari ini juga sudah hadir Dr. Eko Setiawan, SPOG, selaku narasumber yang akan memberikan momil banyak tips untuk menjalani kehamilan yang sehat. Selama Zoom berlangsung, momil dimohon untuk membuka kamera dan menggunakan virtual background bagi yang bisa saja ya, Mam. Momil juga dimohon untuk menonaktifkan mic selama webinar berlangsung. Pastikan mau mengikuti sesi ini sampai akhir karena akan ada 3 pemenang yang mendapatkan hadiah voucher potongan pemeriksaan sebesar Rp100.000. Caranya cukup mudah, Mom cukup bertanya pada saat sesi webinar berlangsung dan jangan lupa follow Instagram @kehamilansehat ya, Mom. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, marilah kita mulai acara ini dengan mengheningkan cipta. Sejenak kita menundukkan kepala dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Semoga Mom dan Ayah yang hadir hari ini senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah. Amin. Mengheningkan cipta dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Nah, sepertinya Momil sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh dokter hits kami, yaitu Dr. Eko Setiawan, SPOG dari Kehamilan Sehat Premfil Cipondo, Tangerang. Selamat pagi Dr. Eko, apa kabar? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Vina? Baik dokter. Nah, supaya momil kita lebih kenal dekat nih sama dokter, boleh ya dok kita get in touch lebih dalam nih dengan momil dulu. Silakan dokter untuk berkenalan dengan para momil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Mam semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan pagi ini. Sebelum berkenalan, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pantun nih untuk memeriahkan hari ini. Mohon dimaklum kalau pertama kali menyampaikan pantunnya nih. Pohon pepaya tiada berduri, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga-moga menyentuh hati. Nggak ada EA-nya nih ya. Waduh. Biasanya kan kalau ada pantun ada EA. Oke, tanpa EA juga yang penting tetap menyentuh hati nih dok. Ya. Jadi saya memiliki 2 orang anak. Saya dokter kebidanan dan kandungan di Kehamilan Sehat Premfil, Premier Village Cipondo, Kota Tangerang. Saya memiliki 2 anak dari 1 istri. Anak dan istri saya memanggil saya Abi Eko. Tapi di izin praktek saya tertulis Dr. Eko Setiawan, SPOG. Jadi Moms bisa panggil saya Dr. Eko Setiawan. Iya, nanti karena kalau panggilnya Abi ketukar dok. Ya, seperti itu perkenalannya. Mudah-mudahan berkenan sampai di akhir acara nanti. Oke, terima kasih dokter. Nah, Momils, nanti Dr. Eko akan memberikan edukasi materi serta banyak tips yang tentunya bisa membantu Momil dalam menjalani kehamilan yang sehat. Nah, makanya ikuti webinar ini sampai selesai ya, Mom, karena acara pada webinar ini tidak ditayangkan dimanapun. Oke, untuk Mom yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di room chat Zoom ini dengan format nama, nomor telepon, pertanyaan, sudah pernah berkunjung ke Kehamilan Sehat atau belum? Dan seperti yang sudah dikirimkan oleh Mumin pada room chat Zoom ini ya, Mom,
Dan tentunya jangan lupa share kegiatan ini di Instastory ya, karena ada 3 mom beruntung yang mendapatkan voucher Rp100.000 dan pemenang akan diumumkan besok melalui story Instagram @kehamilansehat. Baik, sekarang kita sudah ada di acara inti dengan Dr. Eko yang sudah ready nih untuk berbagi ilmu. Silakan Dr. Eko Setiawan SPOG untuk memulai sesi edukasi bersama Momil. Oke, Mam. Jadi hari ini saya hari ini membawakan webinar series 1 dari kegiatannya Kehamilan Sehat. Jadi Kehamilan Sehat akan mengadakan webinar yang berulang-ulang nanti dengan berbagai macam materi. Ini sangat menarik untuk mom semua dengan tujuan yang satu, yaitu membuat mom sehat selama kehamilan. Nah, materi yang saya bawakan hari ini adalah tips menjalani kehamilan yang sehat. Nah, sebelum saya mulai dengan pemaparannya, saya mau berikan bridging dulu nih, supaya kita tahu apa sih goal yang akan moms dapat nanti, tujuan yang didapat dari hasil diskusi kita hari ini. Jadi, saya mau jabarin dulu dari judulnya dulu. Judulnya dikatakan tips menjalani kehamilan yang sehat. Nah, ini kalimat ini sebenarnya tips ini adalah bukan bahasa Indonesia loh, kalau moms tahu. Ini adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris, tetapi karena sudah umum digunakan oleh kita, jadi ini menjadi seperti bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya, mom tahu nggak? Bahasa Indonesia cuma tip, ya, TIP gitu. Nah, TIP itu berbeda dengan yang dimaksud dengan tips ini. Kalau TIP itu sebenarnya kayak kita memberikan sesuatu, pemberian kepada seseorang gitu, bentuk-bentuk terima kasih itu tip. Tapi kalau tips ini dari bahasa Inggris diserap, Oxford Dictionary bilang ini artinya adalah saran praktis atau saran-saran praktis yang kecil tapi berguna. Nah, itu maksudnya tips. Jadi maksud tips menjalani kehamilan sehat ini adalah saya akan memberikan saran-saran praktis yang insya Allah mudah-mudahan berguna oleh mom, biar bisa digunakan selama kehamilan. Kemudian menjalani itu artinya melalui selama kehamilan. Kehamilan itu dimulai dari masa pembuahan, sel telur dibuahi oleh sperma, hingga terjadinya persalinan. Sedangkan arti sehat di sini artinya bebas dari sakit, waras, berjalan baik. Nah, seperti itu. Jadi tips menjalani kehamilan sehat ini yang mau saya sampaikan adalah bagaimana di akhir nanti moms mendapatkan saran-saran praktis yang bisa mom lakukan untuk menjadikan kehamilannya ini jadi baik-baik saja, kehamilannya jadi sehat, jadi menyenangkan, tidak mengalami kelainan-kelainan yang abnormal. Jadi itu tujuan yang mau saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan ini bisa moms lakukan, walaupun mungkin kecil, tapi mungkin bisa berdampak positif terhadap kehamilannya. Nah, itu seperti itu tujuan yang akan kita dapat di akhir nanti. Oke, kita akan mulai dari slide pertama. Oke. Nah, sebelum kita mengetahui tips-tipsnya, kita harus tahu dulu ciri-ciri kehamilan yang sehat seperti apa sih? Gitu. Umumnya tanda kehamilan yang sehat dapat diketahui melalui pemeriksaan dengan dokter. Nah, tetapi sebenarnya kehamilan sehat juga bisa mom ketahui secara subjektif oleh moms diri sendiri. Nah, apa-apa nih yang bisa moms ketahui agar moms tahu, oh ini saya sehat. Oh ini saya sedang tidak sehat. Saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi dua ciri ini yang bisa moms pegang. Satu, moms bisa mengetahui moms sehat dari pemeriksaan dokter atau Bu Bidan. Yang kedua, moms bisa tahu sehat karena moms juga menyadari bahwa saya sehat. Slide kedua. Oke, oleh karena itu penting sekali untuk momil mengetahui keluhan, tanda janin sehat, tips untuk mencapai kehamilan yang sehat. Nah, ini yang harus digarisbawahi, yaitu mengetahui keluhan dan tanda-tandanya. Baik itu tanda janin yang sehat dan tanda moms yang sehat. Baru moms nanti saya berikan tips-tipsnya. Ya.
Nah, keluhan-keluhan umum di 3 trimester ini ada banyak sekali, tetapi ini yang kita kecilkan hanya 3 poin atau 4 poin yang biasanya paling sering muncul. Khususnya di trimester 1 itu paling sering mual muntah. Mungkin hampir sebagian besar momils yang awal hamil tuh merasakan mual muntah, khususnya yang hamil pertama. Jadi hamil pertama ini paling sering munculnya keluhannya di mual muntah. Keluhan mual muntah ini paling sering dimulainya dari kehamilan 8 minggu sampai 12 minggu. Awal-awal waktu masih 5 minggu, 6 minggu biasanya moms masih santai-santai, nggak ada keluhan, relax aja, bahkan kadang nggak tahu hamil. Nah, mulai tahu hamil itu biasanya diketahui setelah masuk 8 minggu. Karena 8 minggu hormon hamilnya sudah mulai naik. Nah, sampai sekitar 10 minggu, 12 minggu, hormon kehamilan itu udah paling tinggi, kurang lebih 200.000 dari kadar hormon HCG-nya. Setelah itu di atas 12 minggu turun ke bawah lagi. Jadi dia turun lagi ke 5.000 sampai 10.000. Jadi mual muntah ini wajar terjadi selama trimester 1. Ini adalah bentuk proses adaptasi karena hormonal. Kemudian nyeri payudara, kram perut bagian bawah, ini juga salah satu gejala atau keluhan utama di trimester 1. Jadi nyeri payudara itu karena hormon-hormon meningkat, hormon-hormon ini membuat lebih sensitif saraf-saraf sensorik di payudara, kadang di misfi, dan juga di area-area tertentu yang lain yang bisa dirasakan. Dan kram perut bagian bawah itu dikarenakan adanya peregangan dari rahimnya. Dari yang rahimnya kecil sekitar 5-8 cm, sekarang mulai meregang karena ada kantong kehamilan yang bertumbuh yang ada dede bayinya di dalam. Masuk ke trimester 2, moms mulai merasakan nyeri punggung. Ada sakit punggung, sakit perut bagian bawah, terjadi heartburn, terus udah gitu kram-kram kaki. Ini juga wajar terjadi dan sering terjadi. Yang trimester 3, biasanya sudah mulai sesak nafas karena perutnya makin membesar, rahimnya makin mendorong ke atas, area otot pernafasannya terdorong, dan rongga dadanya mulai menyempit karena terdorong. Akhirnya pernafasannya agak sedikit kayak napasnya berat gitu. Sulit tidur, sering buang air kecil. Nah, kalau sering buang air kecil biasanya dari trimester 1, 2, dan 3 suka ada, tapi di trimester 3 ini biasanya paling dominan sering kencingnya. Kenapa? Karena rahimnya makin besar dan mendorong ke bawah. Jadi kantong pipisnya yang ada di bawah tertekan oleh rahimnya. Jadi kantong pipisnya mam nggak bisa melebar. Nah, itu di trimester 3. Jadi keluhan umum ini terjadi biasanya pada wanita-wanita hamil pertama. Kadang kalau hamil yang udah kedua, ketiga, kadang juga biasanya lebih nyaman karena sudah berpengalaman. Walaupun nggak semua orang mengalami hal itu. Berikutnya. Nah, kita masuk ke tanda bahaya kehamilan. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana yang sehat, kita tahu dulu, oh ini yang bahayanya. Ada 5 tanda bahaya yang paling sering terjadi selama kehamilan, dari mulai trimester 1 sampai trimester 3. Yang posisi nomor 1 adalah perdarahan. Perdarahan ini menjadi salah satu tanda bahaya yang paling mam takuti dan dokternya juga aware gitu ya. Karena perdarahan ini menyangkut kepada kondisi moms dan dede bayinya. Perdarahan kadang bisa kita ketahui sebelumnya akan terjadinya perdarahan, tapi bisa juga kita nggak bisa detek di awal sampai di akhir. Kemudian nomor 2, mual muntah terus-menerus. Yang nomor 3, demam tinggi. Yang keempat, gerakan janin berkurang. Dan kelima, pecah ketuban sebelum waktunya. Tanda-tanda bahaya kehamilan ini kalau moms bisa ingat, cara mengingatnya gini. Kalau misalkan dari atas ke tengah ke bawah gitu ya. Kalau dari atas, tubuh kita dari atas, kalau ada yang bermasalah dari tubuh tengah ke atas, mual muntah. Jadi keluarnya dari mulut. Kalau ada yang keluar dari mulut, berlebihan itu artinya terus-menerus. Nah, itu berarti berbahaya buat moms karena kondisi moms akan berkurang. Karena pada saat mual muntah, elektrolit keluar, mom kekurangan elektrolit,
Makanya mamsnya jadi tidak seimbang elektrolitnya, mempengaruhi pada dede bayinya. Jadi kalau bagian atas itu mual muntah. Bagian tengah itu kita masukkan anchor-nya adalah demam. Bagian tubuh tengah itu demam, gerakan janin berkurang. Bagian bawah, perut ke bawah, itu perdarahan dan pecah ketuban. Jadi 3 titik yang menjadi jembatan keledai atau menjadi cara praktis mengingatnya. Kalau ada keluhan mual keluar dari mulut, muntah-muntah berlebihan, itu tanda bahaya saya. Kalau bagian tengah, saya mengalami demam tinggi, terus gerakan janin berkurang, nah itu berarti tanda bahaya. Kalau ke bawah, itu terjadi perdarahan, terjadi pecah ketuban sebelum waktunya, itu tanda bahaya. Jadi 5 ini kita singkat jadi 3. 1 di atas buang keluar muntah, 2 di tengah bagian demam dan gerakan janin berkurang, 3 bagian bawah keluar air ketuban, pecah ketuban sebelum waktunya, dan perdarahan. Jadi 3 ini mudah-mudahan bisa memudahkan Mam mengingat, oh atas, tengah, bawah. Gitu. Slide berikutnya. Nah, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan janin dan tanda kehamilan yang sehat? Jadi kita harus bedakan Mam nanti ke depannya tentang tumbuh dan kembang. Karena tumbuh dan kembang itu berbeda. Tumbuh itu menyangkut volume. Nah, tumbuh misalkan pertumbuhan dede bayi gimana dok? Kan banyak nih, dok gimana pertumbuhan dede bayinya normal nggak ya? Nah, kalau tumbuh itu artinya volumenya bertambah, size-nya berubah. Jadi tadinya dedenya kecil, waktu masih di usia ke trimester pertama, masih 1 cm Mam, dedenya segini, 2 cm, ini bertumbuh namanya. Kalau berkembang, organnya, fungsinya berkembang. Seperti tadinya nggak bisa dengar dede bayinya. Begitu masuk 16 minggu, dedenya udah bisa mendengar. Itu namanya perkembangan. Jadi perkembangan telinga, organ, terus matanya sudah mulai bisa melihat. Usia 28 minggu dia mulai buka mata, dia bisa lirik kanan, lirik kiri. Itu namanya perkembangan. Jadi berbeda antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan ini kita lihat. Di sini ada gambarnya siklusnya dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan. Di 1 bulan pertama terjadi perkembangan, tahap awal perkembangan embrio menjadi zigot. Ini mohon maaf agak sedikit tertukar tulisan saya. Jadi harusnya dari zigot ke embrio. Jadi pada saat sel telur dibuahi, jadi yang namanya kehamilan itu dimulai dari sel telur dibuahi. Begitu sel telur dibuahi, nah ini namanya pembuahan. Ini pembuahan sudah masuk kategori yang dimasukkan dengan masuk kehamilan. Jadi pembuahan itu merupakan salah satu awal dari kehamilan. Nah, ini tahap pertama dari kehamilan. Terus kemudian setelah jadi zigot, dia akan berjalan masuk ke rahim, nempel di rahim, bertumbuh di rahim menjadi embrio. 3 sampai 4 bulan organ-organ mulai berkembang. 5 sampai 6 bulan otot janin dan organ-organ dalam juga mulai bertumbuh serta berkembang. Kemudian di 7 bulan dede bayinya sudah bisa buka mata. Nah, dede bayi sudah bisa buka mata, bisa lirik kanan, lirik kiri. Kemudian dede bayi sudah bisa merespon. Pada saat fase 7 bulan ini, Mams bisa juga melakukan proses interaksi dengan dede bayinya dengan cahaya. Jadi kalau Mams ada senter kecil atau pakai HP kecil, itu Mams sorotkan ke daerah perut, kadang dedenya bisa merespon. Karena dede bisa buka mata dan dia bisa lihat kanan dan kiri. Di usia 7 bulan 28 minggu kehamilan. Di usia 8 bulan, salah satu organ yang terbentuk tapi belum sempurna. Jadi semua organ sudah terbentuk, hati, jantung, paru, ginjal, sudah mulai terbentuk. Bahkan ginjal ini sudah memproduksi urin. Dede bayinya sudah pipis-pipis, cuman dede tidak boleh pupuk. Dede nggak boleh buang air besar. Jadi di usia 8 bulan, dede sudah bisa pipis tapi nggak boleh buang air besar. Dia bisa buang air besar kalau dalam keadaan gawat. Masuk 9 bulan, dede bayi sudah terbentuk sempurna. Makanya persalinan terjadi setelah 9 bulan. Jadi bayi yang viabel, bayi yang boleh lahir setelah usia kehamilannya 9 bulan, mulai dari 37 minggu sampai 40 minggu. Dengan berat badan minimal 2,5 kg,
dengan batas maksimal 4 kilo untuk kehamilan, untuk persalinan normal. Nah, itu adalah perkembangan dan pertumbuhan dede bayi dari 1 bulan hingga 9 bulan. Slide berikutnya. Nah, ciri perkembangan yang baik seperti apa? Ini ada beberapa ciri perkembangan yang baik. 1, kadar gula dan tekanan darahnya baik-baik saja. Jadi makanya penting pemeriksaan kadar gula dan tekanan darah. Ini rutin sekali MAM dilakukan pemeriksaan baik itu di puskesmas, di klinik, atau di bidan. Ini sangat sering dilakukan. Karena ini penting. Karena tanda bayi yang janin yang baik-baik aja, yang sehat, kadar gulanya dan tekanan darahnya baik. Gitu. Kadar gula, untuk kadar gula darah sewaktu biasanya batasnya 140. Jadi kalau di atas 140, mamsnya makannya jaraknya 2 jam setelah makan diperiksa, itu berarti kadar gulanya tinggi. Kalau kadar gulanya di bawah 140, itu berarti normal. Untuk tekanan darah, batasnya itu 130 dan 140. Kalau di atas 140, mam masuk kategori hipertensi. Bisa masuk ke preeklamsia. Dengan bawahnya, diastolnya di atas 90. Jadi patokan untuk sehat itu harus di bawah 140/90. Jadi kalau di bawah 140/90 itu tekanan darahnya normal-normal saja. Yang kedua, tanda perkembangan janin yang baik adalah posisi plasenta. Posisi plasentanya baik, artinya apa? Artinya plasentanya tidak menutupi jalan lahir. Kenapa sih kalau menutupi jalan lahir itu bahaya? Kan nanti disesar aja, Dok. Nggak masalah kan? Nah, kenapa pada saat posisi plasenta menutup jalan lahir ini jadi bahaya? Karena dia mudah sekali terjadinya perdarahan. Jadi perdarahan sering terjadi karena plasentanya berada di mulut rahim. Ini mulut rahim, ini plasenta. Jadi kalau adanya kontraksi membuat mulut rahimnya terbuka, plasentanya membuat terjadi perdarahan. Karena plasenta itu isinya pembuluh darah semua. Jadi kalau pembuluh darahnya terbuka, pada saat mulut rahim terbuka, dia sobek, akhirnya terjadi perdarahan. Makanya perdarahan itu bisa terjadi dari awal kehamilan hingga akhir kehamilan. Jika posisi plasentanya berada di bawah, yang disebut plasenta previa. Nah, ada lagi plasenta akreta. Plasenta akreta itu artinya plasentanya masuk ke dalam otot rahim. Itu berbahayanya di akhir kehamilan. Pada saat melahirkan, nah itu nggak bisa dilepas. Nah, itu jadi berbahaya buat moms dan dede bayinya. Yang ketiga, penambahan berat badan. Penambahan berat badan kiri yang baik tidak lebih dari 2 kilo dalam 1 bulan. Banyak yang kebablasan. 1 bulan kontrol berat badannya sudah lebih dari 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Nah, itu agak berlebih. Jadi, pertumbuhan atau penambahan berat badan yang baik adalah maksimal 2 kilo dalam 1 bulan. Jadi, mam bisa timbang sendiri di rumah, atau mam ke apotik, atau ke bidan bisa cek penambahan berat badannya. Jadi, 1 bulan normalnya di bawah 2 kilo. Kalau masih 1 kilo, 2 kilo itu masih normal. Nah, kalau di trimester 1, kadang berat badannya turun. Itu juga masih wajar. Dia biasanya 0-13 minggu, berat badan mam agak turun, karena proses adaptasi. Mamsnya mulai mual, muntah, susah makan, dan nafsu makan. Itu wajar turun sedikit. Tetapi tidak lebih dari 5 kilo. Kalau sudah lebih dari 4-5 kilo, itu artinya penurunan berat badannya sudah tidak normal. Gitu. Baiknya nanti setelah 12 minggu, berat badannya mulai meningkat, tetapi batas maksimalnya 2 kilo. Kemudian yang keempat adalah tentang kestabilan hormon progesteron dan estrogen. Nah, maka biasanya dokter memberikan atau Bu Bidan memberikan obat penguat kandungan di trimester 1 pada saat 0-12 minggu. Kenapa? Karena menjaga agar hormon progesteronnya tetap naik. Karena hormon progesteron ini punya fungsi untuk mempertahankan agar tidak terjadi luruh, tidak terjadi keguguran. Jadi dengan meningkatnya hormon progesteron ini membuat kehamilannya kuat. Banyak yang nanya, Dok, kandungan saya lemah nggak sih, Dok? Nah, ini kandungan lemah itu sebenarnya definisinya masih buram. Kita nggak bisa mendefinisikan, oh ini kalau keguguran kandungannya lemah. Belum tentu kandungannya lemah. Jadi bisa jadi kandungannya baik-baik aja. Rahimnya normal-normal saja. Tapi peningkatan hormonnya yang tidak normal. Jadi karena peningkatan hormonnya tidak normal, tidak stabil, maka mudah terjadinya luruh.
Nah, jadi makanya menjaga kestabilan hormon progesteron dan estrogen ini penting. Nah, biasanya kita melihat keadaan rahimnya pada saat di USG. Bagaimana penebalan dinding rahimnya, bagaimana pelekatan kantong kehamilannya. Nah, ini bisa dilihat oleh dokter, biasanya melakukan pemeriksaan USG. Yang berikutnya, perut mulai bertumbuh. Nah, ini cara yang mudah juga untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan baik. Mam bisa ukur ke pertambahan dari rahimnya. Jadi cara singkatnya ada yang mudah untuk mengukur, Mams bisa lakukan sendiri di rumah. Normalnya untuk mengukur tinggi rahim itu disesuaikan dengan usia kehamilan mulai dari 18 sampai 22 minggu. Jadi 18 sampai 22 minggu tinggi rahim itu sesuai dengan sentimeternya. 18 cm berarti 18 minggu. 19 cm 19 minggu. 20 cm 20 minggu sampai 22 cm 22 minggu. Jadi cara mengukurnya, Mams tarik garis dari tulang kemaluan ke dinding rahim paling atas. Jadi kalau Mams pegang perutnya, oh ini kerasnya cuma sampai pusar nih. Nah, ditarik dari tulang kemaluan sampai ke pusar. Nah, ini misalkan 18 cm. Oh, berarti hamil saya 18 minggu ya. Jadi Mam bisa tahu tanpa Mam tanya ke dokter atau ke bidan, "Dok, ini saya umurnya kayaknya 18 minggu deh, Dok." Kenapa saya tahu 18 minggu? Karena tingginya 18 cm gitu. Nah, itu bisa diukur dari 18 cm sampai 22 cm. 18 minggu sampai 22 minggu kita bisa tahu ini usia kehamilannya sesuai. Nah, yang berikutnya gerakan janin. Gerakan janin, Mams memantau gerakan bayi dari mulai bangun tidur sampai nanti malam mau tidur. Minimal pergerakan janin itu 20 kali dalam satu hari. 20 episode gerak. Kalau saya sebutnya episode gerak. Kenapa? Karena cara menghitung gerakan janin itu tunggu dedenya diam. Kalau dedenya bergerak, diam, itu namanya satu gerakan. Atau kita sebut satu episode gerak. Nanti dedenya gerak, diam, 2 episode gerak. Gerak, diam, 3 episode gerak. Jadi untuk mengetahui gerakan janin normal atau tidak, satu hari minimal 20 episode gerak. Gitu. Kemudian denyut jantung bisa dirasakan, ini biasanya kalau sudah masuk trimester 3. Kalau masih trimester 1, trimester 2, itu denyut jantungnya untuk dirasakan agak susah. Next. Berikutnya, bagaimana mencapai kehamilan yang sehat. Nah, ini baru kita masuk bagaimana caranya. Tadi kita sudah tahu, oh itu ciri-cirinya. Nah, ada 4 langkah yang Mams lakukan. 1, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Yang kedua, perhatikan asupan nutrisi. Yang ketiga, olahraga secara teratur. Yang keempat, menjaga kesehatan mental. Jadi 4 poin ini yang bisa Mams lakukan untuk menjadi sehat di kehamilannya. Untuk melakukan pemeriksaan rutin, Mams bisa lakukan pemeriksaan di dokter atau di bidan. Cuma kalau di dokter, Mams lakukan pemeriksaannya dengan USG. Bisa melihat perkembangan dedenya dari air ketubannya, dede bayinya, ukuran kepalanya, ukuran perut, ukuran kaki sesuai atau tidak. Melihat juga bagaimana pertumbuhan otaknya, bagaimana ada nggak organ-organnya seperti bibirnya terlihat, tempurung kepalanya terlihat, tulang belakangnya terlihat. Itu pemeriksaan USG. Karena kalau tidak di USG, kita nggak bisa tahu keadaan dede bayinya. Dan pertambahan usia kehamilan itu sangat berbeda-beda. Di 3 bulan pertama, kita melihat masih organ kasar. Seperti organ-organ kepala, ada nggak sih, Dok? Tempurungnya, ada nggak? Ada tempurungnya namanya anencephalus. Jadi batok kepalanya tidak ada, cuma sampai sini. Ada yang kulit lehernya tebal. Itu pada kasus kelainan Down syndrome. Itu kita lihat USG di 8 minggu sampai 16 minggu. Kita bisa ngelihat ketebalan kulit lehernya. Itu menentukan kelainan Down syndrome. Melihat tulang hidungnya. Ada nggak sih tulang hidungnya, Dok? Itu untuk kelainan Down syndrome juga bisa dilihat dari tulang hidung. Jarak bola matanya, kanan kiri jaraknya lebar atau kecil sih, Dok. Itu juga bisa melihat kelainan-kelainan seperti gejala Down syndrome. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa detek. Kadang nggak terdetek di 12 minggu, di trimester 1. Tapi rupanya terdetek di trimester 2, 12 sampai 28 minggu.
Kayak misalkan ada janin yang terdeteksi kena toksoplasmosis. Nah, waktu di 12 minggu dedenya sehat-sehat saja. Momsnya sudah positif, tapi tidak diketahui. Begitu masuk trimester 2, si dedenya mulai terinfeksi oleh toksoplasmanya. Akhirnya mulai bergejala. Kepalanya kecil, ada penumpukan cairan di kepalanya, dikarenakan adanya infeksi pada toksoplasma. Pada saat diperiksa, toksoplasmanya positif. Nah, jadi pemeriksaan USG, pemeriksaan rutin itu menjadi salah satu langkah yang harus dilakukan oleh MAMS agar MAMS tahu MAMSnya sehat. Yang kedua, pemeriksaan asupan nutrisi. Asupan nutrisi nanti dijelaskan di slide berikutnya. Next slide. Nah, ini pemeriksaan kehamilan. Tadi trimester 1, 1 kali, 0 sampai 12 minggu. Trimester 2, 1 kali, 12 sampai 28 minggu. Trimester 3, 4 kali. Jadi mulai dari 28, 32, 36, 37. Nah, ini penting dilalui. Ini sebenarnya standar yang minimal atau standar middle yang dilakukan. Kalau kita biasanya menyarankan momsnya di trimester 1 minimal 4 minggu sekali. Masuk ke trimester 2 masih dilakukan 4 minggu sekali, sampai batas 28, sampai 30 minggu, mulai rapet 2 minggu sekali. Masuk ke 37 minggu, seminggu sekali. Kalau saya lebih menyarankan seperti itu, karena kalau kita hanya melakukan 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, 4 kali trimester 3, kadang suka ada yang miss, terlewat. Gitu. Tahu-tahu pas kontrol, loh kok beratnya kecil ya, Mam? Terakhir periksa kapan? Oh, terakhir periksa 2 bulan yang lalu, Dok. Jadi kita nggak bisa detek, oh ini dia mulai pertumbuhan beratnya itu nggak bertambah di usia berapa minggu ya? Ada apa ya yang terjadi pada dede bayinya? Nah, itu biasanya itu pengalaman di lapangan tuh. Kalau yang kontrolnya tuh dia 2 bulan sekali baru kontrol, tahu-tahu berat badannya kok nggak sesuai ya, tahu-tahu dedenya udah mau lahir, beratnya kurang dari 2,5 kg. Jadi kalau saya lebih menyarankan sih trimester 1, trimester 2, 1 bulan sekali. Tapi sudah masuk 30 minggu, mulai 2 minggu sekali. Masuk 37, sebaiknya udah seminggu sekali. Sudah 40 minggu belum lahir juga, mulai 3 hari sekali. Sampai 41. 41 kalau belum lahir juga kondisinya masih baik, lahirkan. Seperti itu. Poin kedua berikutnya, nah untuk asupan nutrisi. Jadi ada asupan nutrisi yang harus diperhatikan. Satu yang utama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu dari nasi, terus beras merah, gandum, kentang, jagung, singkong, ubi, roti, tepung-tepungan. Nah, itu semua termasuk karbohidrat. Karbohidrat itu harus memenuhi 50% kebutuhan kalori tubuhnya, Mam. Jadi 50% makanan itu dari karbohidrat, khususnya di trimester 1. Kalau sudah masuk trimester 2, trimester 3, kita sesuaikan dengan pertumbuhan dede bayinya. Kalau pertumbuhan dedenya terlalu over, mulai karbohidratnya dibatasi. Nah, karbohidrat menjadi penting sumber energi. Jadi kalau trimester 1 mamsnya mual muntah, dok saya mual muntah nggak bisa makan dok, berat badan saya turun terus. Nah, mams harus perhatikan karbohidrat. Karena karbohidrat ini adalah salah satu yang penting. Kalau nggak bisa nasi nggak apa-apa, ganti aja dengan yang lain. Bisa ganti dengan bubur, bisa kentang, bisa bubur sun, bubur milna, bubur bayi, itu juga boleh. Energen, sereal, oatmeal, crackers. Waktu lalu saya pernah ketemu di GS Supermarket ada bin-bin snack. Nah, bin-bin ini bukan endorse ya. Bin-bin snack itu adalah snack yang terbuat dari beras. Nah, itu ada juga gizinya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Nah, itu lumayan juga. Bisa dicemilin, misalnya mau kerja gitu, bawa di tasnya bin-bin snack, nah dicemilin gitu. Jadi ada kandungan karbohidrat yang bisa masuk. Yang kedua, protein. Protein itu dari lauk pauk. Baiknya proteinnya bisa dari hewani atau dari nabati. Kalau hewani itu yang biasanya membantu pertumbuhan berat badan. Hewani itu seperti daging, telur, ayam, ikan, itu protein hewani. Kalau protein nabati bisa dari tahu, dari tempe, dari kedelai, itu protein dari nabati. Jadi moms mengkonsumsi makanan, dilihat ada karbohidratnya, ada proteinnya. Yang ketiga, zat besi.
Zat besi didapat dari daging tanpa lemak, dari hati ayam, tetapi konsumsi hati nggak boleh berlebihan, baik itu hati sapi, hati daging, hati ayam, karena dia mengandung vitamin A. Vitamin A tidak boleh berlebihan selama kehamilan. Kemudian asam folat. Nah, ini asam folat menjadi penting juga nih. Poin keempat. Asam folat bisa didapat dari bayam, kacang kedelai. Kemudian asam folat juga wajib dikonsumsi dari vitamin. Minimal vitamin asam folat yang 400 mikrogram. Karena kebutuhan asam folat ini 400 sampai 800. Asam folat ini bagus untuk apa? Pertumbuhan tempurung kepala, saraf. Jadi kalau misalkan dede bayinya nggak ada tempurungnya, anencephalus, ini paling sering penyebabnya karena kekurangan asam folat. Makanya kalau memiliki anak yang nggak ada tempurungnya, untuk hamil berikutnya sebelum hamil, mam harus dibutuhi kebutuhan asam folatnya sampai 5 gram per hari. Karena kurang asam folatnya. Jadi penting sekali asam folat. Bahkan asam folat kita berikan dari mulai merencanakan kehamilan. Kemudian yang berikutnya serat dan vitamin. Serat dan vitamin didapat dari vitamin makanan seperti bayam, brokoli, sayuran. Terus lemak-lemak dari kacang, alpukat, ikan ada lemaknya. Nah, kalau kalsium itu susu, keju, dan yogurt. Nah, ya. Berikutnya, setelah asupan nutrisi sudah kita penuhi, baru yang ketiga, next slide. Nah, yang ketiga, olahraga secara teratur. Nah, di olahraga ini menarik nih. Olahraga itu dibagi dua. Satu, olahraga di awal kehamilan, 0 sampai 28 minggu. Yang kedua, dari 28 sampai melahirkan. Jadi, kalau misalkan masih 0 sampai 28 minggu, sebaiknya mam lakukan olahraga yang ringan, yang tidak terlalu menimbulkan tekanan pada rongga perut. Seperti kan banyak yang mulai jalan pagi dari mulai trimester 1. Dok, saya mau segar, mau olahraga. Akhirnya ayah atau suaminya atau ibu mertuanya, ayo jalan, jangan tiduran aja di kamar. Bangun. Masih 2 bulan, masih 3 bulan, masih mual muntah, suruh bangun, suruh jalan. Ayo jalan. Nah, ini bagus sih semangatnya supaya momsnya lebih segar, lebih ceria. Tetapi saya tidak begitu menyarankan kalau untuk jalan. Karena dengan banyak jalan, bisa meningkatkan tekanan pada rongga perut, itu bisa merangsang terjadinya kontraksi rahim. Jadi, mamsnya sebaiknya kalau diajak jalan, senyumin dulu, jangan marah dulu. Masih mual disuruh jalan, gimana sih? Orang udah lemas, ngantuk, loyo, letih, suruh jalan. Nah, senyumin aja dulu, ganti. Saya mau olahraga yang lain. Nah, mams bisa olahraga yang lain. Olahraga yang lain itu adalah, saran saya adalah senam pernafasan atau yoga pernafasan. Nah, waktu COVID kemarin tuh banyak sekali diajarkan bagaimana senam pernafasan. Nah, senam pernafasan itu bagus untuk mams di awal kehamilan di trimester 1. Bahkan bisa sampai 28 minggu. Masuk 6 bulan sampai 7 bulan, sampai 28 minggu, mams bisa mulai berenang. Berenang juga boleh. Nah, masuk 28 sampai 9 bulan, nah sarannya nih jalan santai sudah boleh, senam hamil sudah boleh. Jadi olahraga yang teratur itu targetnya nanti setelah 28 minggu itu 80 sampai 100 menit per minggu. 80 sampai 100 menit per minggu. Bahkan Kemenkes bilang minimal 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Seperti itu. Jadi olahraga ini bisa dilakukan. Nah, ini makanya kehamilan sehat nih bagus sudah memberikan fasilitas buat moms melakukan senam hamil. Senam hamil bisa dilakukan di klinik-klinik kehamilan sehat terdekat oleh mam. Senam hamilnya yang setahu saya di kehamilan sehat itu trainernya itu tersertifikasi. Mereka menggunakan sertifikat, mereka pelatihan, dapat sertifikat, jadi gerakan-gerakannya memang sesuai dengan aturannya. Jadi senam hamil penting. Ada beberapa manfaat dari senam hamil. Satu, membuat otot jantung paru mam sehat. Yang kedua, melatih otot rahimnya. Karena melahirkan normal penting untuk melatih otot rahim. Keberhasilan lahir normal itu dari pembukaan 1 sampai lengkap, yang kerja rahim. Rahim yang kontraksi. Sudah pembukaan lengkap, baru mam bekerja. Yaitu mengedan. Atas aba-aba dari bu bidan atau dokter. Tapi dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap, rahimnya yang bekerja.
Mamsnya nggak ngeden-ngeden, nggak boleh ngeden-ngeden. Rahim yang ngeremas. Jadi kalau rahimnya nggak biasa dilatih dengan senam hamil, dengan jalan santai, itu rahimnya loyo. Giliran untuk udah mau lahiran, dia nggak bisa meremas dengan baik, akhirnya tidak membuat mulut rahimnya terbuka. Gitu. Oke, jadi olahraga menjadi salah satu langkah yang penting untuk mencapai kesehatan dalam kehamilan. Cuman disesuaikan tadi, di bawah 28 minggu, olahraganya lebih santai, lebih rileks, jangan yang meningkatkan tekanan rongga perut. Di atas 28 minggu, Mams sudah boleh melakukan olahraga yang agak sedang, seperti senam hamil dan jalan santai. Next. Yang keempat, nah, menjaga mental. Ini penting sekali untuk menjaga mental karena 3 langkah tadi tidak tercapai kalau mamsnya mentalnya yang sakit, yang tidak sehat. Jadi bagaimana kita menjaga mental ini? Sebenarnya ini menjadi no point yang paling utama dari ketiga yang tadi. Jadi setelah mentalnya udah siap, ready, psikisnya siap, baru kita lakukan yang 3 tadi. Nah, bagaimana sih menjaga mental ibu hamil? Ini wanita hamil tuh memang perjuangannya sangat luar biasa. Makanya blessing sekali kalau moms yang hamil bisa bertahan sampai melahirkan tuh blessing sekali. Karena ada 3 perubahan dari wanita hamil. 1 fisik, kedua psikis, yang ketiga hormon. Jadi memang psikis ini terpengaruh dari kehamilan. Karena hormon dan fisiknya berubah, jadi psikisnya bisa berubah. Makanya survive bertahan dengan keadaan mental yang memang terganggu selama kehamilan itu sungguh luar biasa. Moms-moms yang masih waras sampai lahiran itu luar biasa. Dia masih bisa mempertahankan egonya, mempertahankan kesedihannya, mempertahankan kesakitannya agar dianya sehat dan dedenya sehat, itu luar biasa. Makanya ini menjadi poin yang paling penting, yang vital untuk mom perhatikan. Untuk menjaga mental, 1, rutin melakukan relaksasi dan untuk mengontrol emosi. Jadi, moms mulai biasakan berdialog dengan diri sendiri, kita sebut self-talk, tapi self-talk-nya harus yang positif. Jadi, begitu mau merencanakan hamil, moms berdiskusi dulu dengan diri. Hai diri, apakah kamu sudah siap untuk hamil? Apa sih tujuan kamu hamil? Kenapa mau hamil? Nah, itu kita berdialog dulu dengan diri sendiri sebelum berdialog dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua. Dialog dengan diri sendiri dulu. Karena kesiapan diri itu penting. Kalau mamnya siap, insya Allah trimester 1, trimester 2, trimester 3 lancar. Jadi lakukan rutinisasi, relaksasi, kontrol emosi. Lakukan self-talk. Lakukan me time. Orang bilang sekarang me time. Ambil me time. Sebaiknya me time jangan di tempat yang ramai. Kalau me time ke tempat ramai, ya banyak distraksinya. Jadi mamsnya jadi nggak konsentrasi. Me time sendiri, misalkan pada saat ayah atau ayah sedang kerja di kantor, sendirian di rumah. Atau yang bekerja di kantor, pada saat istirahat siang, ambil waktu sendiri sekitar 5-10 menit, me time sendiri, relaksasi. Relaksasi, santai, bicara dengan diri, hai diri, kamu hebat, kamu kuat, kamu sehat. Terus lakukan hipnoterapi untuk menghadapi perjalanan yang akan dilalui ke depannya. Itu menjadi penting yang harus dipersiapkan selama kehamilan. Dari mulai proses pembuahan. Banyak yang program hamil di tempat saya, mereka merasa tertekan karena sepertinya kehamilan terjadi itu karena hanya wanitanya saja. Bukan dari ayahnya, bukan dari pasangannya. Jadi yang menjadi berat itu untuk program hamil tuh kayaknya istrinya, ibunya. Begitu gagal lagi bulan ini, kayaknya, aduh saya nggak bisa ya gitu. Itu makanya moms harus lebih banyak bicara dengan diri dan semangati diri, karena hanya diri kita sendiri yang bisa menyemangati diri kita. Orang lain itu hanya sebagai support system, tetapi yang paling utama diri kitanya. Terus yang ketiga, sering cari informasi tentang kehamilan yang positif. Ini banyak di TikTok, itu informasinya banyak sekali di TikTok, tapi banyak yang negatif gitu.
Jadi kalau ada yang negatif, langsung sweep up, ganti. Ya, cari yang positif. Kalau yang negatif itu, kalau moms jadi berpikiran negatif, aduh saya jadi sakit ya, oh nanti jadiin saya kenapa-napa, itu negatif. Kalau negatif, sweep, langsung ganti. Cari yang positif. Karena kalau kita mikirin yang negatif, nanti hormon-hormon kita akan membawa kita menjadi stres. Nah, hormon stres ini akan mempengaruhi kepada kehamilannya. Jadi kalau melihat informasi, kalau ada informasi negatif, lebih baik sweep aja dulu. Kita cari positif. Kalau misalkan tentang air ketuban, wah air ketubannya kering, begini pengalaman orang, air ketuban saya sedikit, akhirnya dedenya meninggal di dalam, udah sweep aja. Karena udah teringat di otak, aduh air ketuban sedikit ya, gini. Udah langsung cari informasi, air ketuban banyak gimana ya? Air ketuban banyak gimana ya? Terus gimana ya kakak dedenya sehat-sehat ya? Cari informasi yang itu. Cari kebalikannya, lawan, cari kebalikannya. Terus misalkan, oh saya perdarahan, kehamilan saya perdarahan nih. Banyak kan kalau di media-media sosial yang share tentang itu. Bayi saya dilihatin fotonya, bayinya meninggal, perdarahan gitu. Nah itu, moms kalau udah kerekam, langsung ganti. Terus lawannya artinya saya cari yang positifnya dari itu. Misalkan perdarahan, saya cari informasi-informasi bagaimana saya cara tahu ini perdarahan, bagaimana cara mengatasi perdarahannya, apa yang harus saya lakukan, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan. Nah, cari yang positifnya. Langsung di counter. Kalau ada negatif langsung counter. Supaya nggak memenuhi otak kita nih hal-hal negatif. Nanti begitu hal-hal negatif ini memenuhi, akhirnya self-talk kita jadi negatif. Akhirnya kita membawa kepada kehamilan yang kurang sehat. Nah, yang terakhir, melakukan kegiatan yang menyenangkan. Nah, tadi yang saya bilang me time, itu juga mungkin beberapa orang sangat menyenangkan me time. Tetapi ada juga yang mungkin orang-orang yang ekstrovert, yang menyenangkan adalah bukan yang me time, tapi dia berkumpul sama keluarganya, berkumpul sama teman-teman, berkumpul sama komunitas. Nah, penting juga memilih komunitas atau pertemanan yang sehat. Nah, biasanya kalau di kehamilan sehat tuh ada grup-grup senam hamil. Nah, grup-grup senam hamil tuh kan hamil-hamil yang sehat, yang mau sehat. Nah, biasanya vibes-nya positif. Nah, itu bisa moms ikuti. Jadi setidaknya share-share tentang keberhasilan persalinan. Alhamdulillah saya sudah lahir, dede bayi saya segini. Nah, itu tuh membuat semangat kita untuk sehat. Ah iya ya, menyenangkan ya. Oh, saya bisa lahir normal, padahal dede bayinya segini gitu. Jadi moms punya motivasi, semangat untuk hamil sehat dan melahirkan normal sehat. Seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu hal utama yang harus diperhatikan, kesehatan mental. Jadi 4 langkah ini insya Allah bisa dilakukan ringan dan momsnya juga mudah dilakukannya, yang penting niat. Slide berikutnya. Nah, yang terakhir ini, poin-poin terakhir, saya spill tentang larangan-larangan ibu hamil. Tadi kita udah tahu kan langkah-langkahnya apa sih supaya sehat. Sekarang sebelum diakhiri, moms harus tahu juga larangan-larangan untuk ibu hamil. Ada beberapa larangan, yang paling utama satu, merokok. Merokok ini bukan hanya momsnya merokok, tetapi orang di sekitarnya merokok. Jadi kalau pasangannya, ayahnya merokok, atau di rumahnya merokok, sebaiknya moms langsung berdiskusi. Bilang, saya hamil, minta tolong kalau merokok sadar diri, tolong keluar dari rumah, ngerokoknya jangan di dalam rumah gitu. Karena rokok ini sangat mempengaruhi kepada mom dari bayinya. Jadi nikotin dan zat-zat aktif pada rokok itu bisa mempengaruhi kepada pembuluh darah, bahkan bisa masuk ke aliran darah dede bayinya sehingga mengganggu kepada pertumbuhan dan perkembangan dede bayi. Yang kedua, makanan mentah. Nah, makanan mentah ini kaitannya pada kuman bakteri. Misalkan makanan daging mentah, sayuran mentah, ada salmonella, ada toxoplasma yang bisa menginfeksi mamanya dan menginfeksi dede bayinya. Yang ketiga, makanan pedas. Makanan pedas sebenarnya mempengaruhinya kepada pencernaan. Kalau pencernaannya terganggu, akhirnya mom mual muntah, akhirnya mom nggak mau makan, akhirnya nutrisinya kurang ke dede bayinya, akhirnya perkembangan dede dan pertumbuhan dede juga terhambat. Yang keempat, aktivitas fisik. Tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berlebihan. Tadi bahkan olahraga aja yang sehat, tadi kita bagi dua. Di bawah 28 minggu, di atas 28 minggu.
Kalau di bawah 28 minggu, olahraga yang sehat, yang tidak terlalu berlebihan, dan tidak meningkatkan tekanan rongga perut, karena bisa merangsang terjadinya kontraksi, untuk bisa terjadinya keguguran atau persalinan prematur. Nah, jadi aktivitas fisiknya dibatasi, seperti berdiri terlalu lama, jalan terlalu lama, duduk terlalu lama, atau angkat berat, dorong-dorong, gendong-gendong, turun naik tangga, itu juga bisa membuat aktivitas yang berlebihan sehingga terjadinya rangsangan kontraksi rahim dan membuat kelelahan. Nah, kalau kelelahan paling sering terjadinya apa? Sakit kepala, pusing, tension headache, jadi otot-otot di area leher dan area bahu kencang sehingga mengakibatkan aliran darah ke otaknya terganggu, sering terjadi pusing atau sakit kepala. Kemudian terjadinya apa? Kontraksi rahim. Karena aktivitas yang berlebihan, melelahkan, meningkatkan tekanan rongga perut, akhirnya rahimnya sering kontraksi. Nah, ini yang biasanya paling sering terjadi, kram-kram perut, dok, sakit perut, dok, tiba-tiba sakit, kram. Rupanya karena duduk terlalu lama. Gitu. Terus, susu yang tidak dipasteurisasi. Ini kaitannya dengan tadi sama dengan makanan mentah, kaitannya dengan bakteri. Dan yang terakhir, alkohol dan kafein. Kalau kafein sebenarnya dalam kadar yang normal itu bisa mengkonsumsi maksimal 200 mg per hari. Jadi kalau ngeteh maksimal 2 cangkir teh per hari, kalau kopi 1 cangkir kopi instan, kalau coklat setengah batang coklat. Ini 6 hal yang menjadi larangan ibu hamil yang bisa moms hindari. Nah, ada lagi sebenarnya yang satu yang saya suka kasih tahu ke moms adalah makan seafood atau ikan laut. Nah, seafood ikan laut ini memang sebenarnya gizinya bagus, tapi kita nggak tahu kandungan merkuri di lautnya. Jadi kalau ikan laut sebaiknya cari ikan yang laut dalam dibandingkan ikan-ikan yang di laut di permukaan. Karena yang kita khawatirin adalah kandungan merkurinya dari ikan laut. Ganti aja dengan ikan tawar, ikan mas, gurame, lele itu juga baik dan sehat dan lebih terhindar dari merkurinya. Ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah kebutuhan energi ibu hamil. Nah, ini mungkin kalau moms melihat ini agak sulit ya untuk menilai. Kadang pusing juga. Wah, saya harus ngukur-ngukur nih. Makannya berapa. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan aja. Yang paling penting dari kebutuhan energi mom adalah moms jangan lupa memberikan gizi seimbang. Kalau zaman dulu kita sekolah minimal 5 ya. 4 sehat, 5 sempurna. Ada karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah, dan susu. Nah, minimal 5 ini diseimbangkan, susunya bebas, tidak harus susu hamil, mam boleh minum konsumsi susu apa aja, ya. Jadi yang 5 ini diseimbangkan aja, itu menjadi tips yang mudah daripada mam mengukur energi. Kalau mengukur energi lebih bagus sih, tapi minimal mam melihat yang 5 ini. Ada kandungan karbohidratnya nggak? Ada lauknya nggak? Ada sayurannya nggak sih? Saya udah makan, ada buahnya nggak? Bahkan dari Kemenkes bilang, itu minimal 3-5 porsi buah per hari loh. Nah, 3-5 porsi buah per hari. Nah, pilih buah yang jangan yang manis, seperti anggur, lengkeng, semangka, itu kadar gulanya agak tinggi, boleh dikonsumsi tapi dibatasi, jangan berlebihan. Atau pisang makin kuning, apalagi pisangnya sudah ada titik-titik hitamnya, itu biasanya gulanya makin tinggi. Karena kalau sudah ada titik-titik hitamnya tuh, kalau pisang udah banyak titik-titik hitamnya, artinya zat patinya udah keluar, kadar gulanya tuh lebih tinggi daripada pisang yang masih hijau atau yang kuning masih mulus. Jadi baiknya pilih yang masih mulus atau yang agak sedikit hijau. Jadi manfaat pisangnya dapat, tapi kadar gulanya nggak terlalu tinggi. Kadar gula itu bahaya untuk kehamilan. Next slide. Nah, kapan janin mulai kuat? Janin mulai kuat dari usia 13 minggu atau di trimester 2. Jadi kenapa sih dibilang kuat janin setelah 12 minggu? Karena plasenta sudah terbentuk sempurna. Jadi 0-12 minggu pembentukan plasenta. Makanya kalau moms USG di 0-12 minggu dibilang kantong hamil. Ini kantong hamilnya ya mam gitu. Kita nggak bilang ini plasentanya mam, nggak gitu. Karena plasenta terbentuk sempurna setelah 12 minggu. Makanya mam kalau perjalanan pesawat sebaiknya setelah 14-16 minggu. Karena setelah 14 minggu, 16 minggu plasenta sudah terbentuk sempurna. Kalau plasenta sudah terbentuk sempurna, jadi lebih kuat, janinnya kuat, kehamilannya kuat,
Karena plasenta itu seperti akar. Jadi begitu plasenta sudah terbentuk sempurna, artinya kalau pohonan tuh akarnya udah kuat. Jadi kalau dicabut susah. Jadi sulit untuk terjadinya keguguran kalau sudah di atas 12 minggu. Jadi 13 minggu janin sudah kuat. Perjalanan sudah boleh, tetapi tetap dibatasi. Nah, pada tahap ini, organ hidung, mulut, kulit sudah menyempurnakan. Otot-otot sudah mulai tumbuh. Makanya kalau moms lihat di USG, itu biasanya 13 minggu, 14 minggu, udah berbentuk clear. Kadang 16-17 minggu, kalau saya USG 4D, mukanya sudah kelihatan di 17 minggu. Jadi di 17 minggu udah kelihatan mukanya, hidungnya, bibirnya, itu dari USG 4D-nya. Nah, kalau di bawah 16 minggu, itu biasanya masih blur untuk ngambil muka. Jadi kalau mau ngelihat muka dede bayi di USG 4D, itu biasanya di atas 16-17 minggu. Gitu. Jadi karena sudah clear, lemak-lemak ininya sudah mulai hilang. Jadi kalau masih di 3 bulan itu, 4 bulan itu masih ada lemak-lemaknya. Jadi kadang mukanya masih belum berbentuk dengan jelas. Seperti itu, Mam. Berikutnya. Oke, nah ini hasil pemeriksaan USG 4D live di Kehamilan Sehat Prenville. Kemarin saya ada Momils yang lagi USG, terus dede bayinya gemoy banget, Mam. Lihat deh nih, coba deh. Minta tolong ditampilin deh videonya. Kalau Moms lihat pasti kaget juga. Video yang dede bayinya sudah mulai membuka mata, dia lirik kanan, lirik kiri. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya dokter ya, nanti videonya ditampilkan. Ya. Jadi kalau usia sudah di atas 17 minggu, itu udah bisa lihat permukaan mukanya. Dede bayinya mirip siapa ya? Mirip ayahnya atau mirip mamanya nih? Atau mirip apa? Kakek neneknya. Hidungnya kayak gimana? Saya selalu dengar tuh kalau misalkan percakapan mamnya pada saat di USG itu bilang, hidungnya kayak kamu gitu. Hidungnya kayak kamu tuh. Terus ada lagi misalkan dia ada bawa kakaknya. Kayak kakak nih hidungnya pesek. Nah, itu sebenarnya sih percakapan yang biasa. Tapi kalau menurut saya janganlah begitu. Kenapa? Karena itu sudah melakukan salah satu pembelajaran body shaming untuk anak-anak kita. Jadi hindari body shaming. Karena fisik kita ini bukan kita yang minta. Fisik kita ini sudah Allah ciptakan, Tuhan ciptakan, jadi jangan dicela gitu. Termasuk anak kita yang pertama, misalkan kakaknya yang pertama masih umur 3 tahun, 4 tahun gitu kan, ikut lihat USG gitu, dibilang, kayak kamu nih pesek. Jangan begitu deh. Itu membuat anak kita nggak percaya diri. Itu hal ringan, kelihatannya bercanda, tapi buat anak itu akan menjadi masuk alam bawah sadar dia, dan dia akan terekam bahwa saya itu jelek ya, saya itu pesek ya, saya nggak punya kelebihan ya gitu. Jadi sebaiknya hindari hal kayak gitu. Termasuk ke dede bayinya yang dijanin loh, dia sudah bisa dengar di 16 minggu. Jadi mungkin kita nggak bisa, kita melihat dia nggak ngerti, tapi kita nggak tahu, mulai dari 16 minggu itu dia udah bisa dengar, itu dia sudah bisa menyerap semua apa yang didengar, dan bisa masuk alam bawah sadar dia. Begitu lahir, makanya kalau ada kondisi kita saat ini, misalkan ada orang yang nggak percaya diri karena fisiknya, mungkin penyebabnya karena adanya input dari kecil tentang ketidakmenarikan fisik kita dari orang-orang sekitar kita. Baik itu dari ayah kita, dari ibu kita, dari kakak kita, dari nenek kita. Jadi sebaiknya stop. Kelihatannya jokes, cute, lucu gitu, tapi sebaiknya hindari. Jangan lakukan body shaming buat anak-anak kita. Nanti membuat anak-anak kita nggak percaya diri. Kita bangun generasi ke depan lebih sehat mentalnya, lebih percaya diri. Kalau yang percaya diri akan lebih kuat untuk melakukan apapun. Dia lebih berani melakukan apapun karena dia percaya diri. Jadi itu mentally juga. Makanya tadi yang langkah nomor 4, mental. Mental kitanya kuat, kita berikan terbaik buat anak-anak kita walaupun masih dalam kandungan. Jangan ngasih ngejokes yang body shaming. Sudah bisa videonya? Nah, ya ini sudah ada videonya ya dokter ya. Oke, silakan. Ya, tim pin dulu nih videonya biar Momil semuanya bisa lihat secara jelas. Nah, kita lihat nih.
Oh iya, dibuka mata. Berapa menit lagi? Miring. Ini dia nih. Bisa lihat videonya? Ini usia kehamilan Dede bayinya sudah di atas 28 minggu. Sudah 7 bulan. Iya, dia buka mata. Nah, tuh dedenya buka mata, Mam. Lihat ya. Nah, itu lihat dedenya buka mata. Nanti di akhir Mam lihat ya. Dia ngelirik ke kanan dan kanan. Tuh lihat dia ngelirik ya. Dia lirik ya. Itu pada saat kondisi itu dia terjadi, itu mama sama ayahnya tuh kaget tuh. Loh, itu bisa buka mata ya. Dan bisa lirik kanan, lirik kiri. Jadi makanya tadi saya bilang setelah 28 minggu, Mam bisa berinteraksi sama dede bayinya. Kasih lampu senter atau pakai kamera, disorotkan ke dalam perut gitu ya. Mamsnya di dalam di kamar gitu. Nah itu kadang dia kalau lagi pas dia bangun, dia buka mata, dia kayak mau menangkap cahaya gitu. Jadi dia sudah bisa melihat gitu di dalam itu. Jadi Mam bisa berinteraksi dengan dede bayinya. Mam bisa ngobrol juga. Biasakan ngobrol sama dede bayinya satu hari 2 kali. Durasinya 10-15 menit. Itu akan bangun bonding Mam sama dede bayinya. Dede bayi itu hidup loh, Mam. Dede bayi itu bukan makhluk yang diam, enggak. Dia bisa berinteraksi. Dia bisa dengar, dia bisa ngenalin suara mamanya, suara papanya. Makanya sering sekali pada saat USG, saya ajak ngobrol dede bayinya. Saya bilang, halo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang dede bayi, apa kabar? Itu tuh untuk merespon dia biar dia mau berinteraksi dengan saya. Karena dia bisa mendengar gitu. Kadang kalau yang udah biasa di USG, begitu dengar suara dia udah bisa merespon langsung, dia bergerak gitu. Makanya mudah sekali diambil USG-nya gitu karena dia merespon gitu. Ya, oke. Berikutnya slide terakhir kita sebelum kita akhiri dan saya bertanya, oh ini testimoni. Oh ini tadi videonya sebulan yang lalu ya. Ini tim KS ngambil dari ini ya, dari IG kali ya. Nah ini biasanya kalau di Google Maps, Dok. Oh, di Google Maps ya. Oh, ada posting di Google Maps. Oke. Ya, ini biasanya kalau di poliklinik kalau mamsnya ada mau dokumentasi minta foto. Videonya ulangin, Dok. Oh, videonya ulangin ya? Iya, tadi belum nampak, Dok. Oh, videonya ulang ya. Oke. Masih ada waktu? Moderator, boleh diulangi lagi tuh. Masih ada yang belum lihat videonya? Tampilin lagi videonya ya. Oke. Saya dulu pengalaman waktu masih hamil anak pertama, terus saya sangat antusias banget kalau nganter istri saya kontrol. Dulu masih jadi dokter umum, belum jadi dokter kandungan. Nah, ini dede bayinya nih. Tuh, dia merem, buka mata, ngintip sebelah. Jadi begitu dia di dalam kandungan ya. Jadi dia hidup di dalam. Jadi perlakukan dia seperti layaknya kita memperlakukan individu lainnya. Ajak ngobrol, ajak bicara. Ayah juga bisa berinteraksi sama dede bayinya. Deketin suaranya kita ke perutnya mams, ajak ngobrol dede bayinya. Halo, dede bayi gitu. Kasih bahasa-bahasa yang positif. Misalkan halo cantik, halo ganteng, halo anak soleh, anak-anak soleha, seperti itu. Itu juga bisa sebagai afirmasi hipnoterapi buat dede bayinya. Karena itu otaknya sudah mulai bekerja dia. Oke, next. Berikutnya, jangan lupa datang dan periksakan kehamilan momil bersama Dr. Eko Setiawan SPOG hanya di Kehamilan Sehat Prempil Cipondo, Tangerang. Ya, Dr. Eko Setiawan ya, Mam. Nanti kalau ketemu jangan panggilnya Abi Eko ya. Oke, slide berikutnya.
Thank you Kehamilan Sehat dan momil-momil semuanya. Kalau ada yang mau tanya tentang hal-hal informatif, saya memiliki Instagram Dr.Eko Setiawan.SPOG. Kalau TikTok saya Eko Setiawan SPOG. Kalau YouTube saya Elkori Family. Atau banyak juga di Instagram, TikTok, dan websitenya Kehamilan Sehat, informatif sekali. Banyak sekali yang bisa Moms dapat. Jadi kembali lagi tadi, masukkan otak kita, pendengaran kita, mata kita dengan hal yang positif. Hindari yang negatif. Karena kita kalau dengar yang negatif, ngelihat yang negatif, akan terbawa dengan negatif. Gitu. Daripada kita ngelawan yang negatif, lebih baik kita menjadi positif saja gitu. Jadi hindari aja yang negatifnya. Karena melawan lebih sulit daripada kita memang dapat yang positif. Seperti itu. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, silakan kita buka sesi tanya jawab. Pak Vina. Oke. Dokter Eko, terima kasih banyak ya atas ilmunya yang sangat detail banget nih untuk diterapkan para momil. Apalagi tadi kita dikasih lihat ya hasil video USG Dokter Eko bersama pasien yang benar-benar Masya Allah lucu banget gitu. Aku juga baru pertama kali lihat nih dok. Bayi lagi USG terus ternyata dia bisa lirik kanan lirik kiri ya gitu. Padahal masih dalam kandungan. Nah, aku juga dari selama ini bekerja di Kehamilan Sehat, baru pertama kali nih melihat pas janin di USG itu matanya bisa terbuka. Dan terlihat jelas banget ya dok ya gitu. Nah kalau untuk dokter sendiri sering nggak sih dok nemu kejadian yang cukup unik seperti ini? Memang kalau untuk pas buka mata itu nggak selalu. Jadi mungkin sekitar 30% dari kunjungan itu yang dedenya pas ketangkap buka mata. Sama seperti dede pipis. Pernah lihat nggak dede bayinya pipis di dalam? Belum pernah tuh. Dok, itu cara tahunya gimana? Ada juga videonya kemarin, tapi saya lupa ngasih. Dedenya bisa pipis di dalam. Jadi kan dede bayi itu setiap hari Mbak Vina, dia makan, terus masuk ke lambungnya penuh, diserap oleh lambungnya, masuk ke aliran darah, cairannya, dan dipipisin dari ginjal ke kantong pipis dan pipis jadinya. Jadi air pipis itu bercampur air ketuban. Oh begitu. Setelah itu dimakan lagi, diserap, dipipisin, terus saja begitu. Jadi kadang kalau kita lagi kebetulan dapat, pas lagi melihat kelamin, jadinya pipis. Oh iya, bisa terlihat ya dok ya. Malah pernah ada kelamin perempuan kan ya, ini kelaminnya perempuan. Ayahnya masih ragu, kalau perempuan biasanya suka ini ya dok ya, suka salah ya, biasanya suka jadi laki-laki ya dok. Ya bisa jadi sih ya, seperti itu. Tahu-tahu dia pipis. Loh, oh itu pipis dok? Iya itu pipis, kata saya. Oh iya bener ya perempuan ya, nggak ada monasnya. Karena kan bibir gini kan, Miss V. Tiba-tiba keluar air di situ. Gitu. Oh itu pipis? Iya itu pipis. Oh iya bener dok, bayi anak saya perempuan. Jadi tahu ya dok ya. Nah ini dokter, di room chat kita sudah banyak banget pertanyaan dari mobil, bahkan banyak yang udah bertanya dari awal acara. Nah boleh dokter dipilih pertanyaan mana yang mau dijawab? Waduh, kayaknya sih pengennya sih jawab semua nih ya. Ya, cuma nanti kita sampai sore ini Zoom-nya ya. Gimana ya? Coba deh dipilihin aja dengan Mbak Vina nih. Oke, boleh. Tunggu sebentar ya dokter ya. Nanti kalau saya yang pilih, nanti disangkanya saya tidak objektif. Oke, kita lihat dari yang paling atas. Moms masih sehat-sehat, masih semangat. Pagi-pagi dengerin saya ngomong. Serunya nih Q&A. Nah ini udah ada dok, dari Mom Aulia Dwisari Setiawan. Izin bertanya dok, di kehamilan 20 minggu, kadang merasa perut seperti kedutan dok, apa itu gerakan janin? Dan kenapa kadang perut di bagian bawah kanan sakit tiba-tiba? Dan di usia keberapa, kapan boleh jalan-jalan pagi dok? Oke, wah pertanyaannya borongan nih kayaknya. Satu orang tapi mewakili banyak pertanyaan. Menarik sekali, keren. Berarti nyimak. Mam siapa tadi? Mom Aulia Dwisari. Oke, mudah-mudahan Mam Aulia Dwisari masih ada di room kita nih. Saya jawab ya. Jadi pertama, tadi usia 20 minggu rasa kedutan ya.
Nah, untuk rasa kedutan, jadi triknya gini, ini dede bayi atau bukan ya? Caranya gini, kalau Mams pernah coba sekarang, Mams pegang jari, bisa pegang jari, Mams semua, di sini, pegang jarinya, dan rasakan nadinya, Mam. Bisa terasa? Pakai 2 jari atau 3 jari. Tempelkan di sini, di sini nih, ditempel. Terus 3 jari itu yang menempel, tekanannya agak berbeda-beda. Biar Mam bisa rasakan kedutan. Bisa? Salah satu ada yang bilang bisa nggak? Bisa dong. Mam, bisa, oke. Mam Nur Faiza, bisa? Boleh sambil dijawab di kolom chat juga nggak apa-apa ya, Mam ya. Oke. Jadi kalau bisa, ini menjadi, kenapa saya ajarkan ini? Karena ini menjadi tolak ukur Mams tahu ini gerakan dede bayi atau ini bukan. Jadi kalau Mam bisa merasakan nadi di sini di jari, atau dipegang di sini, ada yang berdenyut, ini adalah denyut nadi kita. Nah, kalau Mam sudah bisa merasakannya, sekarang Mam synchronize dengan kedutan yang ada di perut tadi, di rahim tadi. Kalau denyutannya sama, berarti itu pembuluh darah rahim, bukan gerakan bayi. Jadi kalau Mam raba ini, terus dirasakan, oh iramanya sama nih, oh berarti ini denyut nadi pembuluh darah saya, bukan dede bayi. Kalau dia berbeda, iramanya, ketukannya berbeda, oh berarti itu gerakan dede bayi. Seperti itu caranya Mbak Vina. Jadi kalau misalkan sama, oh ini bukan dede bayi, ini pembuluh darah rahim saya. Jadi selama hamil, rahim itu pembuluh darahnya gede-gede. Jadi kalau dia berdenyut, kita bisa merasakannya. Nah, jadi kalau dipegang nadi kita, di sini dipegang, oh sama iramanya, ketukannya sama, oh berarti itu pembuluh darah rahim saya, bukan gerakan dede bayi. Gitu caranya, itu yang pertama. Kalau dia berbeda berarti oh benar, anak saya, dede bayi saya sudah bergerak, sudah terasa oleh saya gitu. Oke, yang kedua pertanyaannya tadi tentang apa? Sakit perut di bawah kanan suka tiba-tiba gitu, kenapa dok? Oke, perut kanan bawah kalau tiba-tiba terasa itu biasanya karena adanya peregangan rahim. Kalau peregangannya itu yang normal, dia nyerinya tidak sampai menghambat aktivitasnya Mam. Jadi kalau hanya, aduh nyeri sesaat, ya itu wajar. Karena rahim mulai membesar, terjadinya peregangan. Tetapi jika nyerinya terus-menerus, nah itu berarti adanya kontraksi rahim. Baiknya kalau ada kontraksi rahim, lakukan bed rest, Mamnya langsung stop aktivitasnya, rebahan, lurusin kakinya, jangan ditekuk selangkangannya, kendorin semua yang mengikat, celana segala macam dikendorkan, relax. Nah, itu karena kontraksi rahim. Kalau terjadi seperti itu berlanjut, langsung minum obat anti kontraksi atau berkonsultasi oleh dokter dan Bu Bidan. Berikutnya nah, tadi Mbak Tina, terakhir yang ketiga. Dari usia kehamilan keberapa sih dok boleh jalan-jalan pagi? Nah, jalan pagi sebenarnya dari masuk 14-16 minggu boleh jalan pagi, tetapi tidak berlebihan. Jalan pagi yang dianjurkan setelah 28 minggu. Lebih dianjurkan lagi setelah 36-37 minggu. 36-37 minggu artinya sudah masuk 9 bulan, Mam sudah boleh jalan pagi agar bisa merangsang terjadinya kontraksi. Seperti itu. Mudah-mudahan masih dengar Mam ya. Oke, lanjut ini dari Mom Afriana Anzira. Dok izin bertanya, usia kehamilan saya 24 minggu. Tapi saya jarang minum susu hamil karena pas minum malah jadi mual. Terus akhirnya saya periksa ke dokter dan dikasih vitamin kalsium. Nah, apakah itu sudah cukup, dok? Saya tetap minum susu walau hanya sehari sekali. Terima kasih, dok. Oke, terima kasih Mama Priana Anzira. Baik, Mam. Jadi, kalau untuk susu, kalau saya tidak begitu menganjurkan untuk susu hamil sebenarnya. Jadi susu itu bebas, tidak harus susu hamil. Bahkan saya pernah lihat jurnal-jurnal kedokteran bilang tidak menyarankan pemakaian susu hamil.
Jadi kalau untuk susu bebas. Yang penting mau minum susu agar menambah gizinya, agar gizinya seimbang. Tadi dari 4 sehat 5 sempurna menjadi gizi seimbang. Susunya bebas, tidak harus susu hamil. Yang paling penting adalah konsumsi susu tidak berlebihan. Minimal 1 hari sekali. UHT juga boleh. Nah, kalau bisa pilih yang gulanya rendah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya, karena slot pertanyaan kita cuma sampai 3 nih, dokter. Nah, Ya. ini dari Mom Farah Rosiani. Halo, Apakah Mom baik Farah. dalam perut bunda jika BAB di dalam rahim berbahaya? Atau kalau misalkan cuma pipis aja? Nah, jika sampai BAB katanya kan mengakibatkan keracunan pada air ketuban. Terus penyebabnya bayi bisa BAB itu gimana ya, dok? Mom Anzira ya tadi ya? Betul. Oke. Mom Wah. Farah. Oh, Mom Farah. Oke. Ya, Mom Farah pertanyaannya bagus. Ini pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis, Mom Farah. Jadi memang tadi saya sudah sebutkan, dede bayi itu di dalam rahim pipis. Itu sudah normal dan harus pipis. Karena kalau dengan pipis itu juga bisa membantu menambah air ketuban. Yang kedua, BAB. BAB itu tidak boleh selama kehamilan. Tapi dede bayi bisa BAB, Mam. Dede bayi bisa BAB. Kalau apa? Kalau keadaan gawat. Jadi jika terjadi keadaan gawat, dedenya kekurangan oksigen dalam tubuhnya kurang, maka gerakan ususnya mengencang dan dia pupuk, buang air besar. Jadi kalau sampai dede buang air besar, artinya dia sudah pernah terancam keadaannya. Artinya ada gangguan aliran darah ke dede bayi, suplai oksigen makanan ke dede bayi, sehingga meningkatkan gerakan ususnya dan sampai dia pupuk. Nah, jadi makanya pada saat tadi tahap yang langkah pertama, melakukan pemeriksaan rutin, itu menjadi tahapan penting untuk memantau apakah dede bayinya baik-baik saja atau enggak. Jadi biasanya kita akan melakukan pemeriksaan arus darah dede bayi di tali pusarnya. Dengan pemeriksaan arus darah di pusar di dede bayi, kita tahu arus darahnya normal atau enggak sih? Karena arus darah ini kan membawa oksigen dan makanan. Kalau oksigen dan makanan ke dede bayinya cukup, insya Allah gerakannya juga normal-normal aja. Ususnya tidak sampai bergerak kencang dan tidak sampai pupuk dia. Artinya oksigen dan makanan cukup untuk dede bayi tumbuh dan berkembang. Jadi makanya pemeriksaan nomor 1, tahap 1, langkah 1 adalah penting untuk mengevaluasi apakah dede bayinya dapat suplai asupan makanan dengan baik atau tidak. Kalau dia tidak dapat oksigen makanan baik, terlihat, Mams, ini ada gangguan aliran darah nih pada tali pusarnya. Biasanya dokter berikan obat-obat tertentu untuk membantu aliran darahnya lebih baik dan dipantau. Seperti itu. Karena kalau terus-terusan kurang, oksigenasi kurang ke dede bayinya, baru dia jadi gawat. Nah, salah satu tanda ringan gawat adalah peningkatan detak jantung dede bayi. Menurunnya gerakan bayi. Jadi, salah satu gejala awal buang air besar, pupuk di dalam adalah gerakannya berkurang. Makanya tadi penting memantau gerakan dede bayi. Berapa, Mams yang masih ingat? Ada yang masih ingat berapa gerakan bayi per hari? 20. Wow, keren. Siapa tuh? 20 kali per hari ya, minimal. Dari bangun tidur sampai nanti malam mau tidur. Jadi nggak harus 24 jam, Mam. Kan nggak mungkin Mamnya bangun 24 jam gitu. Jadi mulai dari bangun tidur, Mam mulai coba hitung gerakan bayinya. Setiap dia gerak, diem itu 1. Sampai nanti malam mau tidur, minimal 20 kali gerakan, 20 episode gerak. Kalau gerakannya kurang atau melemah nggak kayak biasanya, jangan panik. Mams lari aja ke bidan terdekat, cari bidan terdekat untuk minta dengerin detak jantung bayinya. Normalnya 120 sampai 160. Jika di bawah 120 dan di atas 160 berarti keadaan yang nggak baik-baik saja. Mam lakukan pemeriksaan USG segera. Gitu. Jadi kalau di bawah 120 atau di atas 160 buru-buru. Karena itu salah satu tanda kegawatan. Begitu kegawatan terjadi, dedenya pupuk, berarti udah akhir itu. Berarti dia udah gawat. Dia pupuk. Begitu pupuk, kotorannya keluar. Nah, kotoran ini akan berwarna hijau, bercampur dengan air ketuban. Nah, ini yang nggak boleh dimakan dede bayinya. Karena kalau air ketubannya bercampur pupuknya, dihirup sama hidungnya dan dimakan ke dede bayinya, si cairan ketuban itu yang masuk ke paru-parunya akan menyumbat saluran paru. Akhirnya dedenya nggak bisa napas. Begitu lahir, nggak bisa napas karena paru-parunya salurannya lengket.
tersumbat oleh si mekonium itu, kotoran dari bayi itu. Jadi membuat DD-nya gawat, dan itu ada kuman bakterinya, terjadi proses infeksi. Jadi kegawatan itu sebenarnya bisa kita predik dari awal. Makanya dengan pemeriksaan langkah 1, pemeriksaan rutin ke dokter, dengan melakukan pemeriksaan USG, kita tahu, oh ini potensi untuk terjadinya kegawatan tinggi nih, karena aliran darahnya nggak baik, buru-buru atasin. Mams, kontrolnya rapet ya, Mams. Bisa seminggu sekali ya, kita lihat lagi perkembangannya. Kalau baik-baik aja kita masih bisa tumbuh. Kalau memang kira-kira nggak bisa dipertahankan, Mam, akhiri kehamilannya. Langsung lari ke rumah sakit, terminasi. Seperti itu. Jadi kita tidak sampai posisi sampai dedenya pupuk di dalam posisi gawat gitu. Jadi seperti itu penjelasannya mungkin Mbak Vina. Oke, wah ini benar-benar lengkap banget dari awal, dari penyebab, cara pencegahan, dan juga gejala-gejalanya udah dikupas tuntas nih tentang janin yang BAB di dalam kandungan. Wah, terima kasih banyak ya dokter, dari semua Q&A kita sudah terjawab. Dan untuk mom yang mungkin belum terjawab Q&A-nya, jangan berkecil hati, nanti mom bisa join ke grup khusus mobil-mobil kehamilan sehat dan bisa berkonsultasi di sana, nanti admin kita akan membantu jawab. Nah, gimana nih Mom setelah mendengarkan pemaparan materi dari Dr. Eko? Super lengkap banget ya, dan tentunya sangat bermanfaat nih. Nah, untuk Mom yang ingin melakukan konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Eko mengenai kehamilan, Mom bisa bertemu dengan Dr. Eko di KS Premfil Cipondoh, Tangerang ya Mom. Saat ini KS Premfil sudah melayani pemeriksaan kehamilan mulai dari USG 2 dimensi, 4 dimensi, dan juga USG transvaginal program hamil, pemasangan KB IUD, dan tentunya konsultasi kehamilan bersama Dr. Eka ya, Mam. Jadi tunggu apa lagi? Hanya dengan Rp200.000, Mom sudah mendapatkan pemeriksaan USG 2 dimensi, free USG 4 dimensi loh, Mam. Yuk datang ke KS Premfil dan bertemu dengan Dr. Eko. Nah, tak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara nih, Dok. Nggak afdol rasanya kalau setelah ini tidak ada sesi foto bersama. Nah, untuk para momils, silakan dinyalakan kameranya untuk kita foto bersama ya. Oke, gimana? Udah nyala kameranya semuanya? Oke, aku mulai dari hitungan ketiga, nanti akan di screenshot. Oke. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu lagi ya. 1, 2, 3. Tahan sebentar lagi. Sekali Saya lagi udah ya. napas nih Mbak Vina. Sambil napas aja dong, Dok. Saya udah nggak napas Mbak Vina nih. Tahan perut nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dan tentunya terima kasih banyak nih dokter yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmu kepada para momils nih. Dan tentu terima kasih juga untuk para momils yang sudah bergabung dalam acara pada hari ini. Saya Vina Aulia Syaharani selaku brand marketing kehamilan sehat dan moderator pamit undur diri. Sampai berjumpa di webinar series selanjutnya dengan tema persiapan melahirkan yang perlu Mom ketahui dengan Dr. Fadilah dari Kehamilan Sehat Prime Ceger. See you, Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat-sehat, Mams. Barakallahu fikum. Terima kasih, Dr. Eko. Terima kasih, Dr. Eko. Terima kasih. Oke, sudah boleh live ya, Mam. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mbak Vina.